Tapi juga ada kemungkinan Aurel di sini akan sangat-sangat ya dengan apa yang terjadi ini. Dan laki-laki serta perempuan sebenarnya sama-sama saja. Tapi keinginan kan boleh dong beda. Dan nggak ada yang salah dengan keinginan tersebut. Juga tidak ada yang salah saat keinginan tersebut tidak terwujud dan kita kecewa. Semoga Aurel bisa segera melupakan ini semua dan ya mengetahui bahwa ya namanya anak-anak muda yang mungkin tidak tahu mengucapkan di saat yang tepat. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebenarnya saya enggan membahas ini, tetapi ada sebuah pesan yang ingin saya sampaikan terutama kepada seluruh anggota keluarga, terutama juga kepada yang sesama wanita, bahwa wanita ini memiliki perasaan yang sangat-sangat sensitif. Perasaan yang mungkin tidak bisa kita ketahui akan seperti apa dan memerlukan sebuah treatment yang harus lebih hati-hati saat kita ingin mengucapkan sesuatu kepada seorang wanita. Nah, betul sekali, ini yang saya gunakan contohnya adalah Aurel Hermansyah atau Aurel Atta Halilintar. Yang dalam beberapa unggahan video TikTok, bener banget TikTok karena di YouTube-nya sepertinya sudah dihapus atau dihilangkan. Ini terlihat kecewa saat mendengarkan ungkapan dari ibu mertua, ayah mertua, dan adik iparnya. Mungkin kalian semua sudah tahu, tetapi mungkin ada banyak hal yang kalian juga tidak duga yang akan ditunjukkan oleh kartu-kartu saya. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu ini. Kembali di sini harapannya jangan menghujat. Tidak menghujat siapapun. Karena semua orang memiliki niatan yang baik. Cuman terkadang kita keliru menyampaikan dengan cara yang kurang pantas. Dan silahkan menghujat kalau kalian memang cukup suci dan tidak pernah melakukan. Tapi nyatanya manusia adalah tempatnya perbuatan salah. Dan jangankan kalian, saya pun mungkin pernah mengucapkan sesuatu yang tidak pada tempatnya dan mungkin saja menyinggung perasaan orang lain. Dan kali ini kita akan mencoba untuk melihat di bagian mana saja ini semua terus kemudian menyinggung, dan apakah memang ini melukai perasaan Aurel dan Atta, dan apakah betul mereka akhirnya nanti akan mendapatkan anak laki-laki seperti yang juga saya sudah ramalkan. Atta pengennya anak laki-laki dan akan tetap berusaha untuk mencari anak laki-laki itu. Dan apakah Aurel akan mau untuk hamil lagi untuk ketiga kalinya? Yuk kita akan segera lihat. Sebenarnya gak ada yang salah ketika kita memiliki keinginan yang kuat dan berharap terhadap satu hal. Pengen anak laki-laki, ada lagi yang pengen anak perempuan. Mungkin karena budaya patrilineal membuat orang-orang lebih menginginkan anak pertama atau yang tua ini laki-laki. Saya pun juga demikian. Dan nggak ada yang salah juga kalau ternyata keinginannya berbeda dengan kebanyakan orang. Pengen anak perempuan, karena anak perempuan ini lebih lucu. Bisa didandanin, bisa dibeliin baju yang lucu-lucu. Beda dengan anak laki-laki yang bajunya yaitu-itu saja. Dan laki-laki serta perempuan sebenarnya sama-sama saja. Tapi keinginan kan boleh dong beda. Dan nggak ada yang salah dengan keinginan tersebut. Juga tidak ada yang salah saat keinginan tersebut tidak terwujud dan kita kecewa. Tapi permasalahannya adalah mengungkapkan kekecewaannya ini, mbok iya kalau bisa di tempat dan waktu yang tepat. Karena ini tampak sekali kesedihan di wajah Aurel Hermansyah saat kedua mertua dan adik iparnya ini mengungkapkan sesuatu yang berhubungan dengan gender yang berbeda dengan gender adik Aminah ini nanti. Sudah saya ramalkan dari dulu bahwa Atta ini pengen anak laki-laki, dan Aurel pun juga ingin memberikan seorang anak laki-laki kepada suaminya ini tadi. Tetapi Tuhan memiliki jalan rencananya dan akhirnya berikanlah seorang anak perempuan yang memang di zaman sekarang bisa langsung kelihatan dari USG-nya. Dan hal ini bukan ramal-meramal, tapi memang kecanggihan ilmu pengetahuan. Sehingga saat anaknya ini keluar seorang perempuan, ya Atta dan Aurel mungkin sudah menyiapkan. Tetapi yang lain-lain ini tentu saja harusnya bisa coba untuk dibisiki dulu agar tidak mengucapkan atau menunjukkan sesuatu yang akan menyinggung perasaan Aurel yang saat itu mengandung dan membawa anak yang memang ya bintangnya adalah si anak ini tadi. Kekecewaan yang terlihat ini tidak usah ditafsirkan oleh seorang ahli mikroekspresi, langsung terlihat di mata orang awam. Dan saya pun juga menyayangkan hal tersebut dan nggak kebayang sebagai seorang wanita harus merasakan seperti itu. Bagaimana pendapat kalian sebagai seorang wanita? Tulis di bawah sini. Ingat, jangan menghujat, jangan menghina. Dan keinginan Atta Halilintar ini ingin agar paling tidak satu kali lagi anaknya ini bisa semoga laki-laki adalah karena ya namanya Halilintar ini, Halilintar kan diambil dari namanya si ayahnya kan.
Jadi budaya patrilineal yang kuat, walaupun penentu keputusan dan yang lebih dominan sebenarnya Bu Lenggogeni di keluarga ini tadi. Tetapi rasanya ingin menurunkan Halilintar itu tadi dalam darah dan keluarga Atta ini. Karena tentu saja saat anak wanita ini akan menikah dengan laki-laki yang lain, ya yang akan dibawa adalah garis keturunan laki-laki tersebut. Apalagi mengingat bahwa mereka ini menganut Islam yang ya mereka mungkin anggap taat, yang mungkin saja ya. Anak laki-laki di sini akan bisa membawa nasab ya dibilangnya, untuk meneruskan keturunan dan membawa namanya jauh ke masa depan nanti. Yang walaupun di zaman sekarang seharusnya laki-laki dan perempuan ini ya sebenarnya sama-sama saja. Tak pelak netizen terus kemudian banyak berkomentar karena ya kemarin pun itu netizen ini sepertinya menyayangkan adanya sebuah saya tidak melihat secara langsung, tapi yang saya lihat adalah netizen kecewa akan adanya sebuah ungkapan mengapa harus sesar, karena kalau sesar otomatis nanti anaknya nggak bisa banyak ya, karena kan memang disayat dan dikeluarkan dari perut itu tadi. Nah, kejadian tersebut terus kemudian dengan komentar yang ya bisa saja diartikan berbeda, tapi tak pelak ini membuat netizen terus kemudian berkomentar secara brutal. Tapi kembali di sini, untuk kedua kali saya ingatkan, buat Gen Halilintar, buat Atta dan Aurel, ini sebenarnya nggak jadi masalah. Dan bisa jadi nanti kehamilan yang berikutnya anaknya akan bisa laki-laki. Tetapi dengan kalian menghujat, ini yang saya sayangkan. Cobalah untuk tidak meluapkan sesuatu secara berlebihan. Kalaupun ternyata mau mengambil nilai adalah, oh ini salah, jangan lakukan, dan sebaiknya kita melakukan apa yang benar. Itu saja yang harus kita ambil, tanpa harus menggunjingkan mereka. Menyayangkan apa yang dilakukan oleh seseorang, dan terus kemudian menyarankan sesuatu yang positif, itu akan lebih baik dibandingkan kita hanya berujar kebencian dan mengungkapkan ketidaksukaan saja. Ada yang terus kemudian membela bahwa ini semua sebenarnya gorengan karena sebenarnya semuanya juga ya menerima kok kondisi ini. Ya menerima sih iya ya, tapi wajah Aurel kan terlihat sangat sedih di situ. Dan inilah yang ingin saya sampaikan dan menjadi muatan utama dari konten ini adalah hati-hati saat kita mengucapkan sesuatu kepada seorang wanita, terutama jika wanita tersebut sedang satu datang bulan, kedua sedang mengandung, baru melahirkan, hamil ya selama kehamilan, dan hal-hal yang lainnya yang kalau kita harus mulai untuk mencari alasan logis adalah karena mereka ini sedang berusaha untuk menyelamatkan seorang nyawa di dalam tubuh mereka ini tadi. Haid termasuk juga loh, karena kan itu proses sebelum kehamilan kan. Nah maka hati-hatilah saat kita ingin mengucapkan sesuatu, semua wanita ya, mau itu teman, mau itu adik, ibu kita terutama, atau saudara-saudara kita. Karena mereka ini memang terkadang akan menerima semua ungkapan dan kata-kata kita berbeda dengan apa yang kita maksudkan. Terutama jika kalian wanita yang mengucapkan sesuatu kepada wanita lain. Yang saya juga soroti di sini adalah adiknya Atta yang ya nggak apa-apa mengatakan itu, tapi jangan ada Aurel lah. Mengatakan sesuatu apalagi di depan umum dan terus kemudian orang akhirnya menilai apa yang kita sampaikan dari pilihan waktu dan juga kata-kata yang kita sampaikan ini sangat disayangkan dan ya seharusnya tidak dikatakan saat itu. Semoga Aurel bisa segera melupakan ini semua dan ya mengetahui bahwa ya namanya anak-anak muda yang mungkin tidak tahu mengucapkan di saat yang tepat, ini akan bisa menjadi pelajaran di kemudian hari nanti. Yang saya juga sayangkan adalah ayahnya ini tadi, yang mengatakan sesuatu di depan seseorang yang sedang hamil tentang urutan ya anak laki-laki perempuan yang lebih baik karena sepasang-sepasang laki-laki perempuan, perempuan laki-laki. Yang menyamakan dirinya dengan anaknya pun itu ya sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi jangan di situlah. Kebayangkan kalau seorang wanita sedang hamil, dia juga berharap loh anaknya ini laki-laki, terus kemudian dapatnya perempuan, terus kemudian dikatakan seperti itu. Wanita ini kan gampang sekali merasa gagal, tidak diinginkan, merasa tidak diharapkan. Nah itu yang harus hati-hati dan akan berbahaya jika ini akan berakibat ke kehamilannya kelak. Semoga tidak berakibat apa-apa karena kondisi psikologis sang ibu ini sangat berperan terutama di awal-awal kehamilan. Nah ungkapan Bu Lenggogeni pun ini kemarin sempat, kalau saya cari di tayangan aslinya nggak ada, tapi di TikTok bertebaran di mana-mana. Yang itu juga sangat disayangkan. Mungkin ini sesuatu yang spontan. Mungkin ini biasa diucapkan di keluarga mereka. Tapi Aurel ini kan awalnya bukan keluarga. Dan ini kan baru saja. Dan dia dalam kondisi hamil. Saya pikir sebagai seorang wanita seharusnya bisa memikirkan kalimat dan kata-kata yang
mungkin tidak diartikan berbeda nantinya. Kembali, mengungkapkan apapun itu hak dan nggak ada salahnya. Tetapi saat mengungkapkan sesuatu di depan umum dan sesuatu itu tadi bisa diartikan sebagai sebuah penghakiman, ini sesuatu yang sangat disayangkan dan sebaiknya saya, kalian semua, dan kita tidak melakukan hal yang sama. Semoga maksudnya tidak seperti itu dan Aurel bisa segera move on dari apa yang ditakutkan oleh para netizen saat ini. Dan kalau dilihat bagaimana perasaan, apakah Aurel mau hamil lagi? Kalau saya pikir mungkin dia saat di tayangan mengatakan bahwa ya mungkin ini teguran dari Allah agar hamil lagi. Nah, artinya dari awal mungkin saja pengennya kan cuma 2, kalau perempuan dan laki-laki. Tapi saya pun juga sudah meramalkan bahwa anaknya ini sepertinya akan 3. Tapi juga ada kemungkinan Aurel di sini akan sangat-sangat ya, dengan apa yang terjadi ini, mungkin saja akan bisa berubah pikiran. Tapi yuk kita doakan agar dia mau hamil sekali lagi, tapi kembali lagi. Mendoakan bukan terus mengompori atau dalam tanda kutip seakan-akan menyuruh. Karena kehamilan ini yang melalui itu paling berat dilalui oleh sang wanita. Dan tidak hanya kehamilannya, saat melahirkan, membesarkan, dan semuanya menyusui, ini wanita itu melebihi pria. Walaupun pria di sini mau membantu seberat apapun, tapi tetap seorang ibu itu tidak tergantikan. Dan saya takut sekali karena kejadian ini Aurel tidak mau hamil lagi. Tetapi semoga itu tidak terjadi. Dan jika nanti hamil, nah kita lihat gender reveal-nya akan seperti apa. Bisa jadi apa yang mereka perjuangkan akan tercapai. Tetapi tentu saja harus melalui sebuah, mungkin saja ketemu dokter kandungan dan mencoba untuk memastikan hal tersebut tadi. Tapi apakah ini tidak bertentangan dengan apa yang mereka selama ini, yang selama ini netizen itu kira bahwa tidak menolak pemberian Allah. Mereka ingin waktu, saya kalau tidak salah mendengarkan tidak menggunakan kontrasepsi atau apa itu, semoga saya salah mendengarnya. Nah, tapi ini mungkin saja bisa terjadi agar mereka bisa memperbesar kans mendapatkan anak laki-laki yang mereka harapkan. Kembali di sini laki-laki dan perempuan sama saja. Dan konten ini tidak mau menghakimi siapapun. Gen Halilintar sudah sukses dan akan lebih sukses. Atta dan Aurel pun demikian. Kalaupun mau anak laki-laki, mereka bisa saja melakukan rekayasa kehamilan yang bisa memperbesar kans untuk menghasilkan bayi laki-laki. Dan saya nggak khawatir tentang mereka. Yang saya khawatirkan adalah kalian semua yang harapannya tidak keceplosan dan terus berbicara atau mengungkapkan sesuatu yang melukai hati seorang wanita. Terutama jika kalian juga seorang wanita itu sendiri. Jika kalian yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih untuk kalian semua. Semoga ini memberikan sedikit inspirasi dalam kehidupan kita. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.